iklankan judi online karena aku orangnya nggak terlalu suka main game pertama. Jadi aku dari kecil tuh nggak punya yang kayak PS, apa Nintendo gitu tuh aku nggak mainin. Cuman pernah main di rumah saudara, cuman aku bukan gamers gitu. Jadi ketika memang ada permainan seperti itu, aku nggak terlalu tertarik dan mungkin nggak masuk juga ke market aku. Tapi kalau dalam pandangan aku, ini memang judi ini kalah penasaran, menang ketagihan. Jadi kayak nggak ada yang bener gitu, nggak ada yang puasnya gitu. Ini memang perlu kesadaran ya, karena pas kemarin aku juga baca data judi online, orang Indonesia salah satu negara yang paling ketagihan katanya, paling banyak perputaran uangnya. Andai perputaran uang itu bisa dipakai ke ekonomi yang lebih produktif gitu, beli belanja produk-produk lokal misalnya, order makanan di tempat tinggal masing-masing gitu ya. Jadi itu bisa jadi lebih bermanfaat. Kalau aku sih sayang banget sih itu bisa marak, dan aku harapkan mungkin peran pemerintah gitu ya, dari pemangku kebijakannya jangan jawabannya kayak apatis gitu ya. Kemarin ngomongnya kayak saya belum lihat, jadi selama saya belum lihat belum bisa. Ya kok kayak gitu, maksud saya nggak bisa lah pemerintah jawabnya kayak gitu. Harus jawabnya adalah memang secara struktur sistematis gitu ya. Jadi memang lebih bijaksana sih. Dan waktu dulu kan Indonesia pernah memang melegalisasi perjudian ya, kalau nggak salah waktu zamannya era Pak Ali Sadikin gitu ya. Itu juga akhirnya ekonomi Jakarta cukup berkembang pada saat itu. Menurut pandangan aku, mungkin bisa juga dipertimbangkan kalau misalnya ada studi lah. Maksud aku ini kan juga nggak pernah dibikin studi yang lebih sistematis ya. Mungkin lebih bikin studi apakah memang perjudian itu punya dampak ekonominya. Jadi oke, kalau secara agama kita bilang itu nggak boleh pasti ya. Tapi kita lihat secara ekonomi sebenarnya dampaknya seperti apa sih. Karena satu hal yang nggak diregulasi, cenderung tuh akan selalu ada orang yang main coba-coba undergroundnya gitu loh. Jadi dibanding ini mendingan coba deh dibuat studinya, dilihat apa sih kira-kira manfaat sama mudaratnya banyakan mana gitu. Kalau aku gitu sih pandangannya. Tapi kan kalau yang sekarang nih selebriti katanya bilangnya itu kayak aku nggak tahu kalau ini game online Nggak gitu. bisa Tapi gitu pernah nggak? jawabannya nggak boleh bilang nggak tahu ya, karena buat aku kita sebagai public figure punya tanggung jawab moral untuk mengetahui apa yang kita promosikan. Aku pun juga beberapa kali dapat kerjaan, aku selalu nanya ke tim, ini apa? Produknya apa? Kayak gini-gini. Kita bahkan sampai bisa meeting, sampai tim aku bilang, tolong lo bikin script dan lo riset dulu nih tentang produk ini. Jadi penting memang jadi public figure itu menjadi seorang yang cerdas sih. Bukan cuma sekedar mengejar keuntungan belaka, tapi juga tahu konsekuensi dari segala tindakannya dia. Jadi kalau menurut aku, ketidaktahuan itu, apalagi orang yang tidak tahu tiba-tiba dijadikan dutanya, itu buat aku konyol sekali sih. Ya stop lah making stupid people famous gitu. Kita harusnya bisa membuat orang-orang yang punya punya kompetensi itu yang baru dikasih kesempatan, jangan yang orang nggak tahu udah kecelakaan baru dikasih tempat terhormat gitu, kan konyol banget gitu. Jadi menurut aku jawaban public figure itu juga kurang bijaksana sih. Harusnya mereka do their homework lah sebelum mereka mempromosikan platform atau aplikasi tersebut.